Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Ika Dewianti Kalpenbunga dengan stambuk F1C119028 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas biokimia 1 saya dengan judul membran lipid. Untuk mempersingkat waktu yang telah ada, mari kita langsung saja membahas soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yakni, apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut? Yakni A. Ion garam dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. B. Ion garam dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. C. Molekul air dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. D. Molekul air dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. Dan E. Molekul air dipisahkan secara difusi terfasilitasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Dan jawaban yang benar yaitu B. Ion garam dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Hasil akhir dari peristiwa difusi adalah tercapainya tahap kesetimbangan. Ion garam akan masuk ke membran selektif, permeable, dan mengalami proses difusi. Untuk soal yang kedua yaitu bagian 1, 3, dan 5 adalah A. Protein integral, glikolipid, dan protein perifer. B. Protein perifer, glikolipid, dan protein integral. C. Protein perifer, fosfolipid, dan protein integral. D. Glikolipid, fosfolipid, dan protein integral. Dan E. Glikolipid, fosfolipid, dan protein perifer. Dan jawaban yang benar yaitu B. Protein perifer, glikolipid, dan protein integral. Untuk gambar pertama, yaitu protein perifer, adalah protein yang terletak di tepi membran. Gambar yang ketiga, yaitu glikolipid, yaitu karbohidrat yang menempel pada fosfolipid. Dan gambar 5, yaitu protein integral, yaitu protein yang tertanam dalam membran. Untuk soal nomor 3, yaitu di bagian ini, bagian sel mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun bagian dalam sel ialah A. Inti sel, B. Membran plasma, C. Mitokondria, D. Sitoplasma, dan E. Dinding sel. Jawaban yang benar yaitu B. Membran plasma. Membran plasma berfungsi dalam osmosis pasif dan difusi. Membran plasma berfungsi sebagai saluran dan transport protein membran, dan membran plasma memisahkan isi sel dari luar lingkungan, juga mengatur apa yang boleh masuk dan keluar dari sel. Untuk soal yang keempat yaitu proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan oleh A. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat hipertonik terhadap A. B. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat hipotonik terhadap A. C. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat isotonik terhadap A. D. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat plasmosis terhadap A. Dan E. Osmosis karena larutan B masuk dalam bagian A karena A bersifat homogen terhadap B. Dan jawaban yang benar yaitu A. Osmosis karena air dari larutan A masuk ke dalam bagian B karena B bersifat hipertonik terhadap A. Osmosis merupakan kasus difusi. Peristiwa ini merupakan difusi molekul air dari daerah konsentrasi air yang tinggi ke daerah konsentrasi air rendah, yaitu daerah konsentrasi zat terlarut rendah yang dimasuk hipotonik ke daerah konsentrasi zat terlarut tinggi dengan hipertonik. Soal yang kelima yaitu jelaskan perbedaan transport aktif dan transport pasif pada sel serta contoh dari keduanya. Transport aktif yaitu proses pemindahan zat melalui membran permeabel dari lingkungan berkonsentrasi rendah ke lingkungan berkonsentrasi tinggi dengan menggunakan energi. Transport aktif terbagi menjadi dua, yaitu endositosis, proses pengangkutan atau perpindahan molekul protein dari cairan di luar sel ke dalam sel, dan eksositosis, yaitu proses keluarnya zat dari dalam sel ke luar sel. Adapun transport pasif
yaitu proses perpindahan zat melalui membran permeabel yang tidak memerlukan energi untuk perpindahannya. Dan terbagi juga menjadi dua, yaitu difusi, proses bergeraknya molekul dari lingkungan berkonsentrasi lebih tinggi ke lingkungan berkonsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan. Dan osmosis, yaitu proses pemindahan molekul dari lingkungan berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semi permeabel hingga mencapai kondisi setimbang. Soal yang keenam yaitu pernyataan yang tepat mengenai transport pasif adalah A. Memerlukan energi, B. Molekul bergerak melawan gradien konsentrasi, C. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi, D. Memerlukan saluran protein, dan E. Memerlukan protein transport. Jawaban yang benar yaitu E. Memerlukan protein transport. Transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Molekul akan bergerak dari konsentrasi rendah searah gradien. Untuk transport aktif, mencakup osmosis dan difusi. Difusi dipermudah dengan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Soal nomor 7 yaitu endositosis terjadi pada peristiwa A. Penangkapan mangsa oleh hidra, B. Pembentukan makanan oleh sel amuba, C. Pengeluaran zat sisi oleh darah, D. Penangkapan makanan oleh hewan air, dan E. Penangkapan kuman oleh sel darah putih. Jawaban yang benar yaitu B. Pembentukan makanan oleh sel amuba. Endositosis adalah masuknya benda ke dalam sel melalui membran sel. Khususnya untuk makhluk hidup yang uniseluler, endositosis merupakan peristiwa transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi dengan membutuhkan energi. Berlangsungnya aktivitas metabolisme selalu membutuhkan dan menghasilkan berbagai zat kimia. Soal nomor 8 yaitu, perhatikan gambar berikut ini. Proses transport zat yang menyebabkan perubahan dari Y menjadi X seperti pada gambar tersebut karena peristiwa A. Difusi di mana A hipertonis dan B hipotonis, B. Difusi di mana A hipotonis dan B hipertonis, C. Osmosis di mana A hipertonis dan B hipotonis, D. Osmosis di mana A hipotonis dan B hipertonis, dan E. Transport aktif di mana A hipertonis dan B hipotonis. Dan jawaban yang benar yaitu A. Difusi di mana A hipertonis dan B hipotonis. Difusi karena air dari larutan A masuk dalam bagian B karena B bersifat hipertonik terhadap A. Soal nomor 9 yaitu berikut ini mekanisme transport zat melalui membran. Yang pertama yaitu difusi, kedua endositosis, 3 osmosis, 4 pompa ion, 5 eksositosis, dan 6 difusi dipermudah. Mekanisme transport zat yang menggunakan energi adalah A. 1, 3, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 3, dan 6, D. 2, 4, dan 5, dan E. 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar yaitu D. 2, 4, dan 5. Transport aktif merupakan sistem transport zat yang membutuhkan energi. Transport aktif terbagi menjadi 3, yaitu pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Dan soal yang terakhir yaitu pengangkutan melalui membran secara aktif adalah A. Gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah, B. Gerakan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi, C. Pengangkutan air masuk ke dalam sel dan merupakan gerakan dua arah, D. Pengangkutan yang tidak memerlukan energi dengan gerakan bolak-balik, dan E. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Jawaban yang benar yaitu E. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Transport aktif adalah pengangkutan zat melewati membran plasma yang memerlukan energi. Pada transport aktif, pengangkutan zat terjadi melawan gradien konsentrasi. Transport aktif adalah pergerakan molekul melintasi membran sel dari wilayah dengan konsentrasi lebih rendah ke wilayah dengan konsentrasi lebih tinggi. Oke, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih kepada teman-teman serta saudara-saudara sekalian yang telah menyaksikan dan telah menonton presentasi mengenai membran lipid. Oleh karena itu, saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.